Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ikhtiar peningkatan mutu perguruan tinggi Muhammadiyah dan peningkatan pemahaman hak konstitusional masyarakat serta sosialisasi budaya sadar konstitusi. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bangun sinergi dengan melakukan kerjasama dan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang digelar pada Jumat 4 Juni lalu. Prosesi tersebut juga diikuti dengan agenda kuliah umum dengan menghadirkan Ketua MK Anwar Usman sebagai pembicara kunci. Karena di dalam konstitusi kita ini adalah termuat menjadi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang kembali membangun ikhtiar penguatan mutu dan sumber daya manusia perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas akademik dengan menjalin sinergi dan kerjasama dengan sejumlah instansi dalam dan luar negeri. Kali ini Universitas Muhammadiyah Tangerang bersama Mahkamah Konstitusi melakukan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara serta peningkatan mutu pendidikan tinggi dan budaya sadar konstitusi. Prosesi yang digelar offline dan data disiarkan secara langsung melalui channel media sosial UMT dan MK ini dihadiri langsung oleh Rektor UMT Ahmad Amarullah didampingi Wakil Rektor 1 Desri Arwen. Sementara itu mewakili Mahkamah Konstitusi dihadiri oleh Sekretaris Jenderal MKRI Muhammad Guntur Hamzah dan disaksikan langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. Rektor UMT Ahmad Amarullah menyampaikan apresiasinya dan syukurnya atas sinergi yang terbangun bersama Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang mampu menjadi bagian dari penguatan mutu perguruan tinggi serta mitra MK untuk ikut serta memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya berkaitan dengan budaya sadar konstitusi. Sudah berlangsung proses kerjasama penandatanganan MOU antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tentu kedepannya kami berharap ada sinergitas antara lembaga negara, salah satunya Mahkamah Konstitusi dengan lembaga perguruan tinggi yang kemudian semua bekerja sama menggunakan kewenangannya dan fungsinya masing-masing, salah satunya kaitan dengan membangun kesadaran masyarakat bangsa ini untuk taat azas dari sisi untuk perspektif penegakan hukum konstitusi. Saya kira seperti itu bagian daripada tugas dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, menyangkut aspek pendidikan, aspek penelitian, kehidupan masyarakat, dan pengembangan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Itu menjadi ruang lingkup kerjasama yang akan kita realisasikan dalam kegiatan nyata antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jadi nanti ada implementasinya. Kita tidak berharap setelah MOU selesai ataupun sleeping MOU. Ini kita nggak mau MOU menjadi tertidur lalu kita lupakan semua apa yang terkandung dalam pesan-pesan yang semuanya harus direalisasikan. Ini yang kita kemudian tidak mau juga masuk ke golongan kaburo maktan indauhan takulu malah tafalu. Jadi kita ngomong doang segala macam, faktanya nggak ada. Ini kita tidak ingin. Maka sebagai lembaga perguruan tinggi ini sangat berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang bersedia untuk bekerjasama. Kemudian mahasiswa kami, ya khususnya mahasiswa dari prodi hukum, ya ilmu hukum dan pasca sarjananya ini bisa memanfaatkan, dan tentu bagi mahasiswa kami yang lain juga terbuka kemungkinan ya untuk memanfaatkan kerjasama ini dalam membangun kesadaran hukum, sebab kesadaran hukum tidak hegemoni orang yang memahami soal hukum, tapi juga masyarakat awam juga, salah satunya masyarakat mahasiswa kita yang kuliahnya di luar fakultas hukum itu juga harus dibangun ya, pemahaman hukumnya, saya kira. Setelah prosesi penandatanganan nota kesepahaman, agenda sinergi UMT dan Mahkamah Konstitusi juga dilanjutkan dengan agenda kuliah umum bertajuk evaluasi terhadap pelaksanaan Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2020
dengan Ketua MK Anwar Usman sebagai pembicara kunci. Mengawali kuliah umum tersebut, Anwar mengatakan bahwa menjadi hakim itu berat. Hal itu dikarenakan ketika memutus suatu perkara apabila putusannya benar maka mendapat 2 pahala. Namun ketika memutus putusan yang salah atau keliru apabila ia telah berusaha bersungguh-sungguh maka ia tetap mendapat pahala. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam sebuah hadis yang berkaitan ijtihad seorang hakim dalam memutus sebuah perkara. Anwar juga menyampaikan sejumlah poin terkait konteks kuliah umum yang disampaikan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Pilpres 2019 dan Pilkada 2020 dan sinergi bersama perguruan tinggi dalam rangka sosialisasi konstitusi. Itu perlu disosialisasikan, perlu diadakan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tentu yang paling depan yang harus bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi adalah perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, ini langkah awal tadi Pak Sekjen, Profesor Guntur Hamzah dengan Pak Rektor sudah menandatangani MOU untuk pelaksanaan kegiatan ke depannya. Salah satunya itu sosialisasi konstitusi di beberapa daerah, termasuk daerah-daerah yang mungkin selama ini jauh dari misalnya di wilayah Banten Barat. Insya Allah nanti untuk langkah pertama akan dilaksanakan bersama oleh MK dan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Terkait kuliah umum, Rektor UMT juga sampaikan tanggapannya dan kesiapan Universitas Muhammadiyah Tangerang terkait paparan yang disampaikan Anwar Usman yang berbicara tentang realitas penegakan konstitusional dan sosialisasi keputusan di Mahkamah Konstitusi. Mitra dengan Mahkamah Konstitusi untuk memberi penyadaran, misalnya mensukseskan program konstitusi dengan program desa konstitusinya. Bahkan kami juga menyarankan perlu adanya mantri konstitusi ya, di masyarakat yang bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, sehingga mereka menjadi bagian daripada pelaku dari penegakan demokrasi di negara kita ini, paham fungsi, tugas dan kewenangannya setiap warga negara, sehingga nanti ujungnya adalah terbangunnya seluruh pemahaman itu menghasilkan, khususnya menjadi tupoksinya Mahkamah Konstitusi adalah kepastian hukum dan keadilan yang substansial, sehingga apapun nanti keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang ranah soal kepastian hukum dan ranah keadilan ini betul-betul menjadi bagian yang mendasari itu, ya masyarakat harus menerima secara legowo bahwa itulah akhir. Dan memang dari sisi manusiawi tidak semua keputusan itu bisa memuaskan semua pihak, tapi kedewasaan ini adalah menentukan. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta.